Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Edi Surya Negara Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang cukup menarik, khususnya untuk adik-adik yang sedang mencari ide penelitian atau mencari topik apa sih yang akan diangkat pada skripsi, pada tesis, atau untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan studi S3 untuk disertasi. Ya tentu kita perlu nih mencari apa sih yang akan kita angkat di dalam penelitian kita. Ikuti jawabannya di channel ini di video kali ini. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, saya kasih 5 cara mudah untuk mencari topik penelitian yang bisa diangkat untuk tesis, untuk skripsi, atau untuk disertasi. Yang pertama, pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang sudah saya jalani adalah saya mencoba mencari topik penelitian itu berdasarkan studi literatur. Ya tentu caranya adalah saya mengumpulkan beberapa jurnal, saya mengumpulkan beberapa artikel, baik itu yang sudah dipublikasi di jurnal atau di proceeding, untuk topik dan minat yang saya senangi, atau topik dan minat yang ingin saya akan teliti. Tentu saya akan mengkumpul bisa 20-30 jurnal, kemudian kita lakukan studi literatur. Satu persatu jurnal tersebut dibaca kemudian kita cari apa kelebihan dan kekurangan setiap judul, atau apa kelebihan dan kekurangan dari metode yang digunakan. Tentu itu nanti akan kita rekap satu-satu. Jadi akan ada tabel literatur review namanya, sehingga nanti setelah kita mengetahui apa kelebihan satu dengan yang lainnya, kita akan dapat menempatkan posisi kita untuk menyelesaikan masalah yang mana. Atau kita menemukan yang namanya research gap. Di posisi research gap itulah kita berpeluang untuk meneruskan penelitian itu. Jadi yang pertama adalah caranya lakukan studi literatur. Yang kedua adalah pahami fenomena. Fenomena yang ada. Tentu akan disesuaikan dengan bidang kalian masing-masing. Katakanlah kalau di bidang ilmu komputer kita melihat sekeliling kita, apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Contoh saya katakan, umpamanya katakanlah fenomenanya adalah kita mengalami satu permasalahan di dalam memprediksi sebuah big data kita ingin memprediksi bagaimana sih peluang potensi mahasiswa baru di satu kampus. Tentu fenomenanya adalah banyak kampus yang belum punya pola mahasiswa-mahasiswanya seperti apa, sumbernya dari mana, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu fenomena ini bisa kita jadikan sebagai usulan untuk topik penelitian kita. Katakanlah kalau teman-teman yang ada di bidang ilmu sosial kita mungkin perlu nongkrong untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sosial kita. Katakanlah masalahnya masalah banjir contoh. Tentu kita akan melihat dan mengetahui apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah banjir tersebut. Tentu akan banyak referensi dan banyak cara yang dapat digunakan. Nah, ini yang saya katakan, pahami fenomena yang ada di sekitar lingkungan kita. Masalah ekonomi mungkin terjadi ketidakpastian harga dan seterusnya. Ini tentu menjadi peluang yang bisa kita lihat bagaimana membangun sebuah ekosistem ekonomi yang matang, yang kuat dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah kita bisa melakukan modifikasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Katakanlah penelitian pertama menggunakan 3 variabel variabel A, B, C, dan E. Tentu untuk menyelesaikan satu permasalahan ini banyak variabel-variabel lain yang bisa berpeluang untuk bisa kita jadikan sebagai solusi. Contoh katakanlah kita mengkombinasikan variabel A dan B, atau kita menambah variabel baru variabel D yang akan memperkaya hasil dari penelitian. Tentu untuk bisa melakukan atau memodifikasi penelitian atau model penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, kita harus melakukan studi literatur terlebih dahulu.
Nah, yang ketiga ya. Ini yang keempat ya. Yang keempat adalah kita dengan mudah bisa mendapatkan topik penelitian dari membaca future research ya. Biasanya teman-teman sekalian kalau yang suka baca artikel jurnal di halaman terakhir ya, di halaman terakhir itu ada yang namanya saran ya, atau di jurnal internasional biasa disebut dengan future research. Nah, itu menjadi peluang untuk kita dapat mengambil topik tersebut karena tentu itu adalah saran dari peneliti sebelumnya. Saran dari peneliti sebelumnya itu tentu sudah dianalisis terlebih dahulu dan itu adalah keterbatasan penelitian yang dilakukannya. Nah, ini peluang kita, ini yang saya katakan scientific gap yang bisa kita ambil untuk menjadi penelitian kita yang berikutnya. Nah, itu ada 4 ya. Yang terakhir sebenarnya kita bisa ya mendapatkan ide-ide itu dari ya tadi lingkungan ya, lingkungan yang mendukung kita untuk bisa. Katakanlah kita punya teman ya yang hobi apa gitu, yang punya komunitas apa. Kita bisa mendapatkan ide itu dari komunitas kita. Katakanlah teman-teman ada yang berkomunitas di Linux ya kalau untuk ilmu komputer, atau ada yang berkomunitas di data science atau machine learning. Tentu ya dari komunitas kita bisa mendapatkan ide-ide apa yang bisa kita jadikan sebagai topik penelitian ya. Teman-teman, itu tadi 5 ya yang bisa saya rekomendasikan, dan kelima-lima ini ada contoh ya yang sudah bisa saya tunjukkan ya. Tentu karena saya juga sudah menggunakan 5 cara ini, cukup mudah ya, cukup mudah sehingga tidak ada lagi istilah saya tidak punya topik ya, saya tidak punya bahan untuk diteliti ya. Saya rekap kembali. Yang pertama, kita bisa temukan itu dari studi literatur. Yang kedua, kita bisa mengamati fenomena lingkungan sekitar. Yang ketiga, kita bisa melakukan modifikasi terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang keempat ya, kita bisa menemukan ide penelitian dari future research yang ada di artikel-artikel yang sudah dipublikasi. Yang kelima, kita bisa menemukan ide penelitian dari komunitas kita. Ya, semoga membantu, semoga bisa menemukan ide penelitian untuk dijadikan sebagai bahan-bahan skripsi, tesis atau disertasi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.